Membuat egrang adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Apalagi di belakang rumah saya, untuk mencari kayu adalah sangat sulit mencari yang bagus atau kayu yang bujur. Pertama-tama saya harus memilih kayu yang bujur di antara satu. Untuk memilih kayu, saya memerlukan meteran. Nah, meteran ini saya gunakan untuk mengukur ketinggian kayu yang kita gunakan untuk membuat egrang. Egrang ini sengaja saya buatkan untuk mainan. Nah, karena egrang ini sangat sudah langka dijumpai di tempat saya membuat ide untuk membuat egrang ini untuk mengajak kawan-kawan saya untuk bermain egrang nanti. Di dalam perbuatan egrang, kita memerlukan waktu yang lumayan lama juga, karena di sini saya mendapati kayu yang tidak bujur. Nah, saya harus memilih kayu bagian yang bujur, dan yang tidak bujur saya potong dan saya buang. Setelah keduanya saya potong dengan rata, saya harus memilih ukuran ketinggian egrang yang saya buat nanti. Di sini saya memotong ujungnya dulu untuk memastikan egrangnya sudah betul-betul rata dengan yang satunya. Selanjutnya saya membuat untuk pijakan egrang. Nah, tidak boleh terlalu panjang ya, paskan dengan pijakan kaki. Kita harus menyiapkan 2 potong egrang yang harus kita gunakan untuk pijakan kaki nanti ya. Nah, sayang sekali gergaji yang kita gunakan tidak terlalu tajam. Nah, sangat tumpul. Nah, kita harus memasang tenaga untuk memotongnya. Setelah itu kita mengukur ketinggian yang kita gunakan untuk memasang pijakan egrang yang kita potong tadi. Tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Nah, karena kita baru pemula bermain egrang di sini, kita membuatnya yang pendek-pendek aja ya, biar kita nyaman memakainya nanti. Kalau jatuh tidak terlalu sakit. Setelah memaku keduanya dengan rata di antara yang satu tadi, selanjutnya kita memaku pijakan egrang tadi. Harus hati-hati supaya tidak makan sebelah ya, biar dia rata dengan yang sebelahnya juga. Nah, setelah itu kita harus membuat potongan lagi untuk penyangga
pijakannya tadi ya. Ini untuk berjaga-jaga supaya siapa tahu egrangnya nanti bisa lepas pas kita pakai nanti. Ini untuk keamanan juga ya, harus dipasang untuk membuat egrang kayu. Selanjutnya kita harus menggunakan kedua buah paku untuk supaya tidak goyang ya. Untuk memaku ini harus kita paku dulu di tempat yang lain supaya tidak miring-miring saat kita pakunya. Selanjutnya kita membuat penyangga yang satunya lagi untuk titik aman ya, untuk betul-betul aman keduanya setelah dipasang penyangga ini. Setelah keduanya terpasang, nah selanjutnya kita akan memeriksa apakah aman untuk digunakan. Nah, kayunya yang muncul-muncul di pegangan harus kita buang untuk tangan kita tidak sakit memegang ganggangnya ya. Di sini saya menyuruh kameramen saya untuk mencobanya apakah nyaman untuk digunakan. Karena pegangannya terlalu tinggi, nah terpaksa saya harus memotongnya supaya tidak terlalu tinggi, karena terlalu tinggi adalah menambah berat egrangnya ya. Nah, kalau yang ini saya rasa sudah cukup untuk ketinggian egrang karena sudah pas. Selanjutnya saya mencoba untuk menaiki egrang. Ternyata egrang ini sanggup menahan beban saya lebih dari 50 kilo ya. Berarti egrang ini sangat aman digunakan untuk anak kecil ya. Karena dulu sudah pernah memakainya, nah sekarang saya sudah terasa nyaman. Maksud saya tidak canggung lagi untuk menggunakan egrang ini, karena egrang ini sudah pernah saya pelajari terlebih dahulu. Oke lah guys, kita setelah seharian kita bikin ini kurang lebih 2 jam atau 3 jam, akhirnya udah jadi sepatu kayunya. Sekarang kita melakukan percobaan untuk menaiki sepatu kayu ini. Mudah-mudahan kita bisa lah guys ya. Ini pertama kali saya naik sepatu kayu ini, rasanya deg-degan sekali karena tidak mudah untuk mempelajari naik sepatu kayu ini. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebelum kita menonton videonya. Ayo kita coba ya. Siap, siap, mulai. Kita coba turuni yang jurang-jurang ini dulu. Kameramen tolong mengikuti ini. Aduh. Dalam sekali itu, Pak. Dalam nih suka
suka tenggelam tanahnya. Nah, beginilah cara menggunakan sepatu kayu ini. Jika ingin mencoba di rumah kalian, silahkan kalian mencobanya seperti tutorial yang saya ajarkan tadi. Sampai jumpa.